Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Paramadani, nomor lengkap NIM 877903784. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan. Pilar secara literasi mengacu pada makna yang penguatan dasar yang pokok KBBI 2018. Pilar dimaknakan sebagai penopang atau penyangga. Penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Pilar pendidikan yang mengacu pada UNESCO 1996 dalam kegiatan The International Commission on Education for the 21st Century, yang mana pilar tersebut dianggap sebagai prinsip mendasar pengajaran dan pembelajaran serta desain kurikulum untuk pendidikan abad ke-21. Pada pilar ini terdapat 4 dasar mendidik kita untuk belajar dan upaya menopang pembangunan pendidikan saat ini maupun yang akan datang. Yang pertama itu ada learning to know. Belajar untuk mengetahui. Untuk mengetahui suatu makna, kita perlu belajar untuk mengubah pendidikan umum kita yang luas dan cukup mendalam dari subjek yang kita pilih sebagai landasan untuk belajar sepanjang hidup. Yang kedua itu ada learning to do. Belajar untuk berbuat atau berkarya. Pilar ini memberikan penjelasan bahwa kita seharusnya belajar untuk berbuat baik, berbuat atau bertindak, berkarya, dan segala situasi dan kondisi. Yang ketiga itu ada learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan kita prinsip untuk senantiasa dapat hidup bersama, hidup berdampingan dengan orang lain, dan komunikasi lain tanpa adanya perselisihan yang berarti. Nah, yang keempat ini ada learning to be. Belajar untuk menjadi diri sendiri. Pilar ini menopang kita dalam mengembangkan kepribadian kita dalam menerapkan penilaian yang independen dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk tujuan bersama. Ki Haji Dewantara, gagasan ini terdapat prinsip dasar bagi pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Ini terdapat tiga gagasan. Yang pertama itu Tut Wuri Handayani yang mengacu pada makna bahwa pendidikan seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak-anak didik agar mereka dapat belajar secara mandiri. Yang kedua itu ada Narso Sumtulodo mengacu pada makna bahwa
Seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya agar mereka bisa menemukan figur yang layak atau patut dicontoh, baik dalam bersikap maupun berperilaku. Yang ketiga itu ada Ingmadio Magung Karso mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak didiknya agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Nah, sebagai guru, kita tetap menjadi teladan penggunaan teknologi secara bijak dan etis. Pembelajaran daring menggunakan akses pengetahuan yang lebih luas seperti literasi digital membuat peserta didik menyaring informasi, menghindari hoaks atau kebohongan. Yang kedua itu ada prinsip. Dalam Tutwuri Handayani mendukung pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun, pada pembelajaran ini akan ada tantangan atau masalah yang akan dihadapi seperti yang pertama itu ada penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Yang kedua itu menurunnya interaksi sosial anak secara langsung, kesenjangan akses internet, dan yang ketiga itu kesenjangan akses internet dan perangkat digital. Yang keempat itu resiko plagiarisme serta ketergantungan pada teknologi dan AI. Yang kelima itu tantangan pembentukan karakter anak di tengah arus informasi yang sangat cepat. Nah, dalam pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional. Keteladanan guru, penguatan karakter, literasi digital, dan pembelajaran yang mendekat peserta didik dapat membuat dan meningkatkan kualitas pendidik. Di era digital, guru tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter anak, kemampuan berpikir kritis, kreativitasnya, dan tanggung jawab sosial sehingga peserta didik siap menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi di